Besti. Besti, lo pada tahu nggak sih? Kemarin Pak Teten habis menyampaikan kekhawatirannya di rapat bareng sama DPR Komisi ke-6. Pak Teten bilang bahayanya platform global cross border dari Cina, namanya Temu. Ini yang saya khawatir, ya ada satu aplikasi digital cross border yang saya kira akan masuk ke kita, dan ini lebih dahsyat daripada TikTok. Karena ini terhubungkan menghubungkan factory direct kepada konsumen. Ya, jadi nanti ini akan langsung ya dari ratusan pabrik ini akan langsung masuk ke konsumen. Jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Nah, selain platform itu tadi, itu ada berita di sini nih berita di atas ini, dan lo lihat dong bahayanya kayak apa platform global cross border itu. Nah, makanya hari ini gue mau kupas tuntas soal platform global cross border bareng sama ahlinya, yakni Pak Wintor, Direktur Utama Smesco. Gimana kabarnya Pak Wintor? Baik. Sehat ya? Sehat Pak. Tapi kayaknya kemarin galak banget Pak di Instagram tuh. Kenapa Pak? Sama aplikasi itu. Emosi. Ya kan? Kalau ada yang ganggu negara kita, emosi aja pokoknya isinya. Semengganggu itu ya Pak si Temu ini? Sangat. Sebenarnya apa sih Pak Temu ini tuh? Temu ini e-commerce sebetulnya. Dia anak perusahaan dari salah satu e-commerce terbesar yang ada di Cina, namanya Pinduoduo. Iya. Kenapa sangat mengganggu? Karena kita sudah melihat di negara-negara yang lain itu mereka ya ganggu aja gitu. Harganya sangat murah, produknya langsung dikirim dari China, cross border, dan perkembangannya sangat luar biasa. Sekarang sudah ada di 50-an negara 58 atau 56 ya Pak sekitar ya. Tapi kan di Indonesia belum ada nih Pak. Kenapa sebegitunya gitu Pak Wintor? Saya cuma curious aja, penasaran. Kan sekarang kita tinggal mau milih, mau masuk dulu kemudian kita uprek-uprek gitu, ya kan? Tunggu gede dulu baru kita oper-oper, mendingan sekarang kita cegah. Ya kan? Oke, berarti ini dalam rangka mencegah ya Pak, supaya nggak kejadian kayak kemarin. Karena kan ini nggak pertama kalinya, yang kemarin itu loh Pak. Yang kemarin itu loh Pak. Karena kan Indonesia nih kayak jadi sasaran empuk ya Pak ya. Kemarin ada tuh TikTok Shop, kita sebut aja. Terus sekarang Temu. Ya, biar bagaimanapun juga negara kita ini kan negara yang sangat besar. Penduduk negara kita 260 juta lah sekitar gitu. 260.000 juta. Akses internet kita juga sudah sampai ke pedesaan-pedesaan. Artinya akses internet yang selama ini dibangun sama pemerintah jangan sampai ini dimanfaatkan sama platform luar untuk masuk. Kita dong yang harus manfaatin. Dengan adanya penduduk yang banyak itu tadi, dengan potensi pasar yang besar ya Pak ya, jangan sampai dimanfaatkan sama pihak luar gitu ya Pak. Harusnya begitu. Tapi malah yang datang ke Indonesia ini adalah platform-platform dari negara lain. Ya kita sebut aja negara Cina lah, karena memang mereka yang punya platform besar. Kemarin ketika TikTok Shop masuk, ya sebetulnya kalau saya bilang sih bukannya kita nggak mengakui mereka kan juga dipakai sama UKM kita. Iya, sebenarnya adalah hal yang menguntungkan bagi UMKM kita. Ada dikit ada. Oh dikit ya Pak ya, dikit. Perlu digarisbawahi dikit. Pada saat itu ya Ki, pada saat itu. Tetapi kan yang jadi permasalahan waktu itu adalah satu, mereka ini ilegal, ya kan? 2 tahun beroperasi di Indonesia nggak punya izin, ilegal, gitu. Kemudian yang kedua itu mereka jualan produk ilegal juga, ya kan? Kalau kita jualan produk ilegal di satu platform, satu tempat, namanya penadah. Ini ada 2 kesalahan besar yang dilakukan oleh TikTok Shop pada saat itu. Yang harusnya kalau kita merem, Bareskrim udah masuk. Kalau kita merem orang UKM aja nggak punya izin edar BPOM ditangkap. Iya. Ini 2 tahun jalan. Bahkan pelaku makanan kecil ya Pak waktu itu ya. Maksud saya kan kayak gitu. Jadi saya pikir akan banyak lagi platform-platform luar negeri yang akan datang ke Indonesia karena memang negara kita ini seksi. Penduduknya sangat
luas. Sementara negara-negara yang lain penduduknya dikit, tapi teknologinya advance. Gitu. Ini kayak kita pakai baju udah sesek gitu, Pi. Kan? Pengen keluar ya nggak bisa kemana-mana juga. Satu-satunya jalan ya harus move ke negara lain. Temu ini ya di sisi lain kita juga harus belajar lah sama mereka gitu. Tapi platform e-commerce manufacture to customer. Iya. Langsung dari produsennya ke customer ya Pak? Langsung dari produsen. Nggak ada rantai nilainya di situ ya? Nggak ada rantai nilainya. Nggak ada proses distribusi, ada sellernya, atau ada reseller, atau ada dropshipper. Kan biasanya begitu kalau e-commerce. Ini nggak ada sama sekali. Dan directly dari pabrik. Masalahnya pabriknya di Cina. Katanya sekarang sudah terlisted sekitar 80.000 manufacturer yang ada di Cina sudah ada ditemu. Saya ngebayanginnya kayak gini. Kalau satu pabrik itu misalnya menghasilkan 100 produk, 100 SKU aja. 100 ya kan? SKU. Berarti kan ada 8 juta produk nih yang siap masuk ke Indonesia. Murah-murah. Dan cross border. Gampang banget langsung masuk ya Pak ya? Udah pasti mati. Jadi saya bilang Temu ini adalah pembunuh massal UKM kita nanti. Pembunuh massal. Pembunuh massal. Karena mereka benar-benar langsung, ini UKM kita sama sekali tidak diuntungkan dengan kayak ngejual produknya atau apa. Benar-benar langsung gitu ya Pak? Nggak ada. UKM kita nggak bisa jualan di situ. Ya kan? Kemudian semua produknya juga full dari China. Dari Tiongkok. Kita nggak punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam situ, masukkan produk dan segala macam. No way, nggak ada. Dan ini sudah terjadi. Saya ngobrol sama beberapa teman di US, saya ngobrol sama teman di US. Dia bilang bahkan Temu itu kemarin terakhir mereka beriklan di Super Bowl. Salah satu tahu kan Super Bowl? Supermarket Bukan Super Bowl itu final football di US. 7 kali kalau nggak salah mereka beli, atau 5 kali atau 7 kali. Artinya budget mereka untuk masuk ke US itu luar biasa besar. Dan ketika masuk ke sana, ini berdasarkan informasi dari kawan-kawan kita yang ada di sana, mereka bisa ngasih harga tuh $0. 0 rupiah. Terus keuntungannya dari mana mereka kalau kayak gitu? Apakah bakar uang Pak? Asumsi saya yang mereka keluarkannya adalah produk-produk dead stock. Produk-produk yang sudah nggak laku di Cina, yang numpuk aja di pabrik-pabrik di Cina, ya ini dibuang ke negara-negara lain. Gitu. Makanya yang semacam itu jangan sampai bisa masuk ke Indonesia. Bahkan sekarang Temu tuh udah mulai booming ya Pak di media-media kita. Ini ada salah satunya, akal bulus aplikasi Temu asal Cina rugikan UMKM. Ini bener ya Pak berarti ya? Bener-bener sangat merugikan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Indonesia. What if nanti kalau masuk ke Indonesia? Kan kalau di negara besar, negara yang sudah berkembang, mereka tidak punya kewajiban untuk melindungi UMKM-nya. Nggak punya, karena mereka liberal. Nah, kalau di kita kan nggak bisa. Masih harus dilindungi. UMKM kita ada 64 juta. Gitu. Kalau mereka kita biarkan masuk begitu saja, dan sudah jelas, clear berdasarkan apa yang terjadi di negara lain, harga yang mereka kasih di negara tujuannya itu sangat murah. UKM kita tidak akan bisa bersaing. Gitu. Kalau kita sudah tahu UKM kita tidak akan bisa bersaing, mau disiapkan kayak apa juga gitu maksudnya. Ini kita ngomongin harga gitu. Iya. Walaupun yang saya dengar sebetulnya banyak juga yang komplain mengenai kualitas produk yang ada di Temu. Aplikasi, iya. Katanya kan? Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi dengan memang harga yang ditawarkan itu murah ya Pak ya? Nah, orang intended gitu ya, kalau mereka membeli sesuatu di e-commerce, mereka nyari barangnya lebih murah. TikTok Shop kan seperti itu sebetulnya. Iya, kayak misalkan beli kaos, di sini 15.000 tapi di sana dapat 14.900. Pasti akan cari yang lebih murah. Kayak gitu kan. Dan kita tahu penetrasi TikTok Shop pada saat itu seperti apa. Iya. Ya kan? Dan kalau kita belajar dari kasus yang waktu kita bersama-sama membendung TikTok Shop pada saat itu, saya banyak diserang sama teman-teman netizen gitu ya mengenai satu hal sebetulnya. Kan teknologi nggak bisa dibendung. Iya. Mau sampai kapan kita mau membendung teknologi? Tetapi saya bilang kalau teknologi itu hanya akan menjadi pembunuh massal untuk teman-teman UKM kita, kenapa harus dibiarkan masuk? Kalau teknologi itu bisa kita perlambat masuknya ke negara kita sambil kita mempersiapkan UKM kita, kenapa kita nggak lakukan itu? Sekali lagi kita ngomongin 64 juta. Iya. Soko guru ekonomi kita, ya. Pahlawan negara ini
Tulang punggung. Tulang punggung negara kita. Ketika kita kena pandemi, ketika kita lagi krisis, kan harusnya kalau yang namanya pahlawan kita sebarin red carpet dong mestinya kan gitu. Bukan red carpet aplikasi dari negara lain. UKM kita yang harus dikasih red carpet. Kita harus memberikan penghargaan sama pahlawan pandemi waktu itu yaitu UKM. Harusnya begitu. Jangan malah dibunuh pakai aplikasi-aplikasi platform global cross border itu tadi ya Pak ya. Betul. Oke. Karena banyak juga tim Pak yang salah kaprah. Saya juga termasuk waktu itu sama teman-teman saya gitu karena tahu saya bekerja di instansi pemerintah UMKM tentang UMKM gitu Pak. Mereka bilang pemerintah nih enggak mau melek teknologi gitu. Ini kan teknologi baru, kenapa malah ditolak? Banyak juga yang bilang kayak gitu. Rata-rata yang seperti itu memang apa ya? Mereka berasumsi dirinya tahu teknologi banyak sih sebetulnya. Tetapi ya kita mesti ngelihat dari helikopter view-nya lah. Gitu. Sekali lagi 64 juta nih UKM kita. Kalau mereka dibiarkan masuk, kalau sudah jelas nih mereka mau ngebunuh UKM kita, ngapain kita biarkan masuk? Ya janganlah, kita tahan aja. Orang ini negara kita kok, kita yang harus proteksi. Ya kan? Kalau perlu proteksi pakai tembok tinggi gak ada masalah. Orang kita kalau keluar juga barang kita juga nggak gampang masuk ke negara orang lain. Iya, betul, ya kan? betul. Kan gitu. Jadi siapa lagi yang mau melindungi UMKM di negara kita kalau bukan kita? Ya kan? Merah putih ya Pak ya? Harus. Pak, Harus. satu kata buat temu apa Pak? Boleh maki nggak sih enggak? Di blur semuanya suaranya Pak. Agak bingung ya Pak ya kalau bukan makian ya Pak ya. Nanti kalau gue ngomong gitu terus tet gitu kan malah jadi. Udahlah jangan masuk ke Indonesia gitu aja lah. Tolak ya Pak berarti ya. Oke. Pak kalau itu kan tadi dari segi online-nya ya Pak ya. Nah kalau di offline-nya kita kan juga diserang tuh Pak. Kemarin ada pameran China Expo Home Life. Itu kenapa Pak bisa masuk ke Indonesia juga? Online-nya udah masuk nih Pak, offline-nya ada juga nih. Bahkan saya waktu itu lihat di postingannya Pak Wintor juga. Sutil harga 7.000 Pak. Aduh, gimana? Ya kondisi ekonomi di China itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka memproduksi barang seperti biasanya, tetapi spending dari citizen-nya itu lagi turun. Artinya banyak produk yang numpuk. Ini perlu dilempar, seperti yang tadi saya bilang. Kalau dulu yang lemparnya tentu saja bisa banyak cara. TikTok Shop dulu menjadi salah satu cara bagaimana mereka ngelempar produk-produk dari China masuk ke Indonesia. Bahkan saya nemu bukti waktu itu TikTok benar-benar ngajakin pabrik-pabrik di China untuk masuk ke Indonesia via TikTok pada saat itu. Nah, kalau dari sisi online misalnya mereka sudah terganjal, kan mereka mau masuk dari sisi yang offline. Saya pikir kita harus sangat aware mengenai itu. Ya kan, memang kita banyak produk yang belum bisa kita produksi sendiri, itu harus kita akui, ya kan. Tetapi seharusnya ketika ada pameran-pameran, apalagi ini sangat masif. Tahun ini aja saya mencatat lebih dari 5 atau 6 kali. Satu pameran itu bisa 2-3 kali dalam waktu 1 tahun. Terakhir yang tadi disebutin sama kamu, Juni. Kemarin. Itu di bulan Juni itu ada 1.800 eksibitor kalau nggak salah. 1.800 eksibitor. Kalau nggak salah ya. Saya pikir itu kan, dan setiap eksibitor bawa barangnya masing-masing. Nggak mungkin cuma bawa satu, ya kan? Mereka pasti bawa barang banyak. Dan ketika dilihat banyak produknya yang diproduksi di Indonesia, dilempar lagi ke Cina, dijual di Indonesia. Iya, gitu. Artinya kan kalau barang-barang itu bisa kita produksi di Indonesia, tetapi kemudian barang yang sama dari China ini masuk ke Indonesia lewat pameran-pameran ini, bahkan mereka menyediakan sampai dengan perizinannya, proses importasi barangnya, logistiknya, ya kan, negosiasinya dan segala macam. Dan saya tahu ada beberapa kawan-kawan saya bahkan dijamu, gitu kan, kalau mereka beli produk-produk yang ada di sana. Dijamu? Dijamu bukan dijambu. Dijamu, iya, dijamu dalam artian bagaimana Pak? Dijamu artinya ya di entertain, gitu. Kemudian mereka diajak ke Cina dan segala macam, gitu. Artinya apa ya? Ya kita harus waspada aja. Sebisa mungkin sih sebetulnya kan. Satu, kita
produksi barang yang memang selama ini belum kita produksi, kebutuhan kita banyak. Ini juga kita perkuat dari sisi hulu, tetapi di sisi yang lain, ya kita harus proteksi. Kan permasalahannya ketika pameran ini terjadi, yang mereka tawarkan adalah produk-produk yang sangat murah. Iya. Lebih murah dari HPP yang kalau produk yang sama diproduksi di Indonesia, kan pabrik kita mati juga. Betul Pak. Iya kan? Betul. Gitu. Produk pabrik kita mati juga. Saya tahu ada beberapa kawan-kawan memang yang ketika perusahaannya at some certain level gitu ya, mereka tahu bahwa produknya secara kapasitas tidak mungkin lagi diproduksi di Indonesia, mereka akan mencari dari luar tempat produksian di negara lain. Tetapi ini ketika sampai ke satu level tertentu, nggak usah dari bawah. Di tahun 2015, 2016 itu banyak sekali wirausaha pemula Indonesia yang memilih untuk membeli barang di China. Pandemi itu sebetulnya mengubah semuanya, Ki. Pas pandemi mengubah semuanya, gimana? Pandemi itu mengubah semuanya karena proses barang waktu itu kan terhambat. Akhirnya pabrik-pabrik kosmetik, herbal, F&B gitu yang tadinya mereka memproduksi untuk brandnya sendiri, mereka mendapatkan demand dari wirausaha baru ini yang selama ini jualan di internet. Jadilah pabrik ini menjadi perusahaan maklun. Iya lagi ya kan? happening tuh. Happening, kan? Perusahaan maklun. 2016, 2017 maklun kosmetik itu kan luar biasa. Ya kan? Bahkan sampai sekarang ya Pak ya, maklun kosmetik itu. Sampai sekarang kan maklun kosmetik. Walaupun sekarang sudah mulai harus waspada juga sama produk-produk dari China. Tetapi tren ini gitu, kita harus sadari nggak bisa seterusnya akan seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang maklun di tahun 2016, 17 kan sekarang udah gede. Ya kan? Iya, udah bisa produksi sendiri. Udah bisa produksi sendiri. Market domestik sudah mereka kuasai. Mungkin mereka punya niche market yang baru, produk yang baru dengan inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Nah, secara kapasitas pabrik kita ini kan juga harus kita tingkatkan. Iya. Gitu. Akhirnya muncul tuh pabrik-pabrik baru tuh. Selepas pandemi lah. Pada saat pandemi itu muncul pabrik-pabrik baru yang memang serving khusus untuk maklun. Nah, tadi kan Pak Winter selalu nge-mention kita harus memproteksi gitu kan Pak. Nah, kalau dari Smesco sendiri nih Pak, apa sih Pak yang dilakukan sama Smesco untuk memproteksi hal-hal itu tadi Pak? Entah dari platform global cross border secara online maupun secara offline-nya Pak. Kalau Smesco kan kami berdiri di tahun 2007. Tugas kami sebetulnya yang satu. Kalau mau dirangkum ya tugasnya banyak, tapi kalau mau dirangkum sebetulnya satu, membuka akses pasar untuk produk UKM. Tetapi ternyata membuka akses pasar ini nggak segampang membuka akses pasar jualan produk UKM. Kenapa tuh Pak? Kok bisa nggak segampang itu? Let's say kita kasih contoh. Kami bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek membuka produk-produk herbal. UKM punya gitu, masuk ke 1.300 Kimia Farma Apotek di seluruh Indonesia. Banyak produk herbal kita yang luar biasa. Kan tahu kan kamu juga raw material di Indonesia ini bagus banget. Nilamnya. Semuanya. Rata-rata seperti itu. Nah, hanya ketika produksian herbal ini sudah semakin banyak, ternyata untuk masuk ke Kimia Farma ini tidak semudah yang dibayangkan. Harus punya izin BPOM, izin edar BPOM. Produknya banyak, bagus-bagus, tapi harus punya izin BPOM. Nggak semua punya. Jadi kita nggak cuma masarin produknya ke retail offline, tetapi juga kita mesti bantuin sertifikasinya. Iya. Gitu. Jadi dari tahun 2022 kalau nggak salah, Smesco kita mulai membentuk pusat pelayanan UKM. Pusat layanan UKM, kami membantu UKM tidak hanya memasarkan produk UKM, tetapi juga membantu perizinan dan legalitasnya. Oke, supaya dapat BPOM segala macam itu ya Pak ya. Kita bantu mereka di BPOM, kita bantu mereka di Haki, kita bantu mereka di Halal, kita bantu mereka di NIB. Betul. Dan semua layanan yang dilakukan oleh Smesco ini gratis. Ada Haki, BPOM, NIB semuanya bisa dibantu sama Smesco. Gratis. Gratis. Pembayarannya ada biaya, tapi
bayarnya langsung di BPOM. Oh gitu. Bayarnya langsung di Kemenkumham. Nggak di Smesco. Semuanya layanan ada di Smesco gratis. Oke. Gimana tuh Pak caranya kalau misalkan para pelaku UMKM tuh pengen mengakses program itu? Mereka bisa masuk ke websitenya Smesco. Smesco.go. Smesco.go.id. Smesco.go.id. Masuk ke sana, kemudian ada pusat layanan UKM, di situ bisa dikontak WA-nya. Oke. Gitu, itu free. Kayak bikin haki yang biasanya kalau UKM mereka pakai maklar gitu ya, itu bisa 3-4 juta. Tapi sama Smesco gratis. Gratis. Bayar 500.000 langsung di Kemenkumham, bukan di Smesco. Oke. Nah, Smesco juga kan terkenal nih Pak sama program IDM yang 23 itu. Katanya kalau misalkan ke Smesco nih datang bawa ide, pulang bawa bisnis. Itu benar Pak? Benar. Jadi benar-benar ke sana cuma bawa ide aja, pulang bisa bawa bisnis gitu ya? Benar. Yang kami lakukan sebetulnya kan mendisrupsi beberapa hal yang selama ini jadi simpul mati. Misalnya tadi haki. Selama ini UKM bayar 3-4 juta. Iya. Untuk dapat haki merek. Haki merek. Ya kan? Padahal nggak perlu bayar segitu sebetulnya. Bayarnya cuma 500.000 kalau di UKM. Gitu. Nah, ini simpul mati ini kita buka. Oh, oke. Ya kan? BPOM misalnya selama ini komplain BPOM itu lama. Begitu kita telusuri ternyata tidak mereli salahnya BPOM juga. Gitu. Karena ada 2 hal setelah kita melakukan riset. Yang pertama memang karena di BPOM ini kan dia pendaftarannya kan digital. Jadi kalau digital itu kan urut. Iya. Jadi kalau UKM kalau dia baru daftar dia nggak bisa nyela. Oh iya, pasti harus diselesaikan dulu dong yang awal. Masalahnya pendaftaran ini bareng sama perusahaan besar. Kadang mereka daftarin izin edar tuh ada 50, ada 20, barengan tuh. Jadi UKM 1, 50, 1. Oh. Nggak bisa disela. Gitu. Ini yang terkadang membuat lama. Yang kedua yang membuat lama BPOM itu UKM-nya sendiri. Karena ketika dia mengajukan izin edar, itu ada CPPOB, uji dapurnya lah, dilihat lah gitu. Oh, produknya udah siap atau belum? Bukan Terus produksinya ya Pak? Tempat produksinya gitu. Karena sebetulnya BPOM itu kan mensertifikasi tempat produksinya, bukan hanya produknya. Nah, ketika teman-teman BPOM sudah masuk lihat tempat produksi untuk UKM ini, keluarlah rekomendasi. Ya kan, ini harus dibenerin. Nah, ini biasanya nggak dikerjain juga sama teman-teman UKM. Jadi lama. Oh gitu, berarti emang bukan cuman dari pemerintahnya aja yang sadar, tapi dari pelaku UMKM-nya juga ternyata mahal ya ngebenerin ini. Gue mesti renov dapur, gue mesti renov ini dan segala macam. Ini juga bikin lama. Nah, di Smesco kita coba disrupt itu. Kita punya audit mandiri CPPOB. Punya Smesco sendiri itu? Punya Smesco sendiri, kita punya platformnya di website Smesco. Jadi UKM bisa masuk ke website Smesco, dia centrang aja sendiri gitu, sesuai dengan kondisi dapurnya. Jadi ada auditnya gitu. Dia lihat dapurnya apakah sudah ada tempat cuci tangan atau belum. Dia centang yes no. Dilihat tuh nanti persentasenya berapa. Kalau persentasenya dia sudah 100, berarti dia sudah ready tuh buat ikutan BPOM. Jadi nggak lama di proses tadi. Oh oke. Dia udah listnya tuh udah dibantu dulu sama Smesco. Jadi pas dia ngajuin ke BPOM itu nggak mulai dari nol ya Pak ya. Nggak mulai dari nol. Udah tahu nih yang mana yang harus ada dan mana yang udah ada. Dan dia bisa gitu. benerin duluan. Ya kan? Oh ternyata yang section A misalnya dia belum bener, dibenerin duluan. Kasih wastafel dulu, ditaruh di luar dulu, ditutup lah ini itunya dan segala macam. Jadi ketika teman-teman BPOM masuk ke sana, udah comply semua, jadi lebih cepat. Gitu. Nah, ketika kita bicara wirausaha muda, bikin bisnis itu sekarang nggak susah. Masa sih Pak? Nggak susah. Yang susah tuh mentalnya. Mentalnya harus kayak gimana sih? Nyalinya yang suka nggak ada. Takut rugi sih Pak kalau saya tuh Pak. Nanti duit gue hilang. Nanti gini. Kalau untung? Kalau untung senang. Kalau rugi sedih. Ya, itu kan 50-50 chance. Antara untung atau rugi. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Namanya pebisnis kan, kalau Pak Ciputra bilangnya pebisnis itu mesti 3 kali bangkrut. 3 kali. Kalau 4 kali bangkrut gimana Pak? Mati. Berarti rumusnya 3 ya Pak? Itu kata riset yang dihasilkan sama Pak Ciputra. Katanya pebisnis itu kalau bangkrut dia 3 kali dulu baru tuh gitu. Oke. Nah sekarang ini kita berbisnis udah nggak susah. Semuanya sudah ada. Cuman nggak ada yang ngejahit.
Nah, pada saat Indonesia Digital Meetup kita tahun lalu, semuanya kita jahit nih, di dalam satu ruangan. Datang masuk ke IDM, langsung di sebelah kiri ada perizinan. Mau bikin PT di situ. Oke, Sama pertama Smesco dulu bikin nih. PT 4 menit jadi. Kok bisa? Bisa lah. Apa yang nggak bisa? Wih, apa yang nggak bisa sama Smesco? Iya, 4 bisa. menit PT jadi ya 4 Pak? menit PT jadi. Lebih cepat daripada bikin kopi. Oh iya, Kopi masih panas belum bisa diminum, ini udah jadi PT. bikin PT lebih cepat daripada Bikin kopi. Benar. Oke. Nah, kemudian dia bikin PT sebelah kiri. Mau apa lagi? Di depannya ada pabrik banyak untuk maklun. Mau bikin skincare ada, mau bikin kosmetik ada, Clothing, Pak? clothing ada. Kita kerja sama Jack Lot. Jack Lot pernah diundang juga ke sini. Oh iya, Jack Lot. Om Rudi kan? Iya Om Ridi, waktu itu kita juga ngebahas soal Mabes tuh Pak. Nah, Mabes produk lokal. Nah itu di-challenge kan Pak waktu itu sama Agustus nanti kita Pak resmikan Teten. Mabes. Agustus udah jadi tuh, udah jadi. diresmikan Udah si jadi, Mabes udah itu. Di situ nanti ada apa aja Pak? Di Mabes Banyak. produk UKM, produk Mabes, lokal. Markas besar produk lokal itu kan instruksi langsung dari Pak Menteri nih. Bagaimana caranya agar produk lokal kita bisa berkumpul di Smesco. Smesco kan punya Smesco Labo. Iya. Narasi besar dari Smesco Labo ini adalah untuk riset and development. Karena teman-teman UKM itu terlalu sibuk jualan. Jadi nggak sempat lah dia riset, nggak sempat development dan segala macam. Nah, kita kasih tempat. Nah, dari Labo ini kita kerjasama dengan komunitas clothing, komunitas sneakers, komunitas kosmetik juga, semuanya lokal untuk bikin markas besar. Jadi markas besar ini nanti tempat kumpul komunitas, produk-produk lokal di situ disupport sama Smesco, Kemenkop dan beberapa brand besar lokal, ya agar bisa menjadi tempat riset and development, tempat training, kemudian tempat belajar dan ada material center. Gitu. Jadi orang misalnya gini, gue mau bikin brand clothing, Iya. datang aja nanti ke markas besar kita bantu. Dari pemilihan kainnya gitu bisa Ada di dibantu. situ. Mau beli di mana? Ada di situ. Nggak tahu cara nyablon, nanti kita kasih tahu cara nyablon. Oke. Gitu. Dan katanya kalau misalkan pengusaha besar gitu ya Pak, wirausaha besar kan mereka keterbatasan modal tuh. Nah kalau misalkan, iya modalnya belum besar gitu misalkan Pak. Nah kalau misalkan beli barang bahan baku kain, itu kan harus dalam jumlah waktu yang dalam jumlah quantity yang banyak gitu. Nah kalau di Mabes itu tadi apakah bisa dibantu kayak sharing gitu Pak sama pengusaha yang lain? Kalau kita ngomongin clothing, ini ada sekarang namanya print on demand. Beberapa brand clothing sekarang mereka inventory-nya sudah bukan lagi kaos yang udah printed. Kaos hitam aja polos. Iya. Ya. Ketika ada pembelian misalnya dari marketplace atau dari mana, baru tuh di sablon, baru dikirim. Oh, oke. Itu lebih, menurut saya jauh lebih efektif dan efisien, nggak buang-buang stok. Itu udah terjadi. Nah nanti mudah-mudahan bisnis model seperti ini kita bisa duplikasi ke teman-teman brand clothing yang lain. Ya kan? Yang nantinya ada di Mabes produk Mabes. lokal ini Mabes tadi ya Pak ya. Di Smesco. Oke. Nah balik lagi nih Pak ke IDM. Tadi kan ada bikin perusahaan secepat bikin kopi. Ya. Terus ada maklun. Maklun. Terus ada apa lagi? Artinya masuk izin beres. Masuk bikin produk beres. Masalahnya ketika dia udah bikin produk, let's say misalnya MOQ-nya, minimum order quantity-nya 8.000. Oke, gue bikin herbal atau gue bikin kosmetik, pesan 8.000 nih MOQ paling kecil. Iya. Setelah produknya dia jadi dikirim kemana? Ke rumahnya. Oh, Kan nggak mungkin juga. Untuk gudang. Ada tuh platform gudang. Oke. Taruh di Smesco. Nah kemudian, let's say dia bikin clothing. Nggak tahu gimana cara ngedesain, kita desainin di situ. Ya kan? Lagi-lagi masuk platform gudang. Kalau nggak punya platform gudang, gimana? Di Smesco punya fulfillment center. Iya. Ya kan, di lantai 11. Iya. Begitu udah jadi, kirim aja ke fulfillment center ya Smesco di lantai 11. Dikirimnya ke seluruh Jawa, itu cuma Rp9.000. Seluruh Jawa Rp9.000 per paket. per paket. Per paket. Nah, setelah gudang, ekspedisi, kirim. Pak, gue nggak tahu cara marketingnya gimana. Ada agensi. Oh, bahkan ada agensi. Di Indonesia Digital Meetup ada agensi. Kita taruh di situ semuanya. Nggak tahu caranya, let's say paid traffic atau beriklan, ada teman-teman yang suka ngajarin itu ada di situ. Gitu. Nggak
bingung Pak nyari pembiayaan, ada teman-teman perbankan juga di situ. Jadi masuk ke dalam, perizinan dapat, produk dapat, agensi ada, pergudangan ada, ekspedisi ada, sampai dengan pembiayaan ada. Keluar udah punya brand. Beres sih. Nggak ada alasan Susah. lagi ya Pak ya sekarang untuk susah punya bisnis tuh ya Alasannya Pak cuma ya. nyali Ki. Oke, cuma nyali aja. Modal mah bisa, tadi ada pembiayaan ya Pak ya. Ada. Nyalinya gitu, ya gitu, takut rugi. Takut rugi nanti akhirnya nggak jadi deh punya bisnis. Nah kalau ke depan tuh Smesco mau melakukan gebrakan apa lagi sih Pak? Smesco ini kan badan layanan umum di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Saya selalu bilang ke teman-teman Smesco, kalau Smesco ingin membuat teman-teman UKM ini menjadi keren, ya Smesco-nya harus keren dulu. Harus jadi contoh yang keren dulu ya Harus Pak keren ya? dulu. Ya kan, mau bikin orang cakep, kitanya harus cakep dulu. Yoi, Kalau setuju kitanya Pak. masih minder, rambut acak-acakan, ya kan, ya dia nggak akan pede juga. Karena UKM ini kan jauh lebih mengerti landscape bisnis daripada kita. Jadi salah satu program yang akan kita gulirkan pada tahun ini, kita cakepin dulu Smesco-nya. Mau dicakepin Smesco-nya kayak apa udah lagi? cakep, gitu. Smesco-nya udah cakep. Ini kita lebih bikin cakep lagi. Oke, dibedakin lagi ya Pak ya? Dibedakin biar cakep Pak. Ya relatif sih sebetulnya. Oh iya berarti kalau cowok nggak cakep juga ya Pak ya? Intinya Smesco-nya kita bikin lebih cakep lagi. Kemudian semua tadi yang saya bilang simple mati yang selama ini membuat UKM merasa ada hiccup gitu, yang merasa ada ganjalan, itu kita buka satu persatu, ya kan? Urus haki kita bantu, urus BPOM kita bantu, perizinan kita bantu, semuanya Dari kita awal sampai akhir pokoknya dibantuin ya dari Pak awal ya? sampai akhir kita bantu. Makanya kita punya 3 mandat. Yang pertama, kita harus menjadi Center of Excellence. Center of Excellence. Center of Excellence ini artinya kita harus banyak membantu UKM, mungkin mainly-nya dari sisi produk dan UKM-nya itu sendiri, bagaimana biar naik kelas, gitu. Ada pendampingan, ada inkubasi, kemudian ada program yang lainan UKM tadi, banyaklah di situ. Yang kedua, kita menjadi sayap dagang, karena kami ini BLU, kami harus generate revenue, ya kan? Sayap dagang ini kalau kita ngomongin bagaimana caranya kita menjualkan produk UKM dalam tanda petik. Secara media ada 2, online dan offline. Ya kan? Online kita dorong UKM masuk ke platform digital. Tetapi nggak cuman itu sebetulnya. Karena kita punya target 30 juta di tahun 2024. Ya kan sekarang kan udah 23 atau 24 juta kalau nggak salah. Nah, kami Smesco tidak hanya meng-onboardingkan UKM, tetapi kami juga mengintervensi UKM yang sudah onboarding. Ingat ketika sebelum pandemi, UKM yang sudah onboarding digital itu ada 7 juta. Sekarang 24 juta, artinya berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat. 3 kali lipat. Nah, ketika UKM ini masuk digital pada saat pandemi, dan sekarang udah post pandemic, strateginya mesti beda. Nggak bisa sama. Ya kan? Dia masuk pas pandemi ini. Iya. Kemudian sekarang pandeminya udah selesai. Dia mesti survive lagi, scaling up. Tapi bukannya dari sisi customernya sendiri itu juga udah bergeser ya Pak? Bergeser. Dulunya dia offline ke online. Justru itu. Kan kalau dari sisi marketnya, dari sisi demand-nya, secara behavior juga berubah. Kan berarti kita harus sebagai UKM gitu, kita harus menyikapi itu dengan strategi yang berbeda. Ya kan, pada saat pandemi kan semua orang di rumah, sekarang enggak. Ya kan? Jadi sekarang orang punya kesempatan untuk beli produk itu di mana-mana sebetulnya. Iya, bisa online, bisa offline. Nah, kan gitu. Jadi kami fokus salah satunya adalah kepada teman-teman UKM yang sudah terdigitalisasi. Jadi kalau tadinya 30 juta kita bawa ya, dari nol masuk digitalisasi deh. Nah, yang sudah terdigitalisasi ini 24 juta, kan harus kita bantu juga bagaimana mereka biar bisa scaling up. Oke. Smesco ada di sini. Kita bantu mereka scaling up. Terakhir kita bantu sekitar 1.200 UKM bersama-sama dengan Google dan YouTube, ada di 18 titik kita melakukan pendampingan. UKM kita kasih landing page, domain dan hosting. Ini penting, belajar dari kasus dengan TikTok. Saya mesti ngingetin ke teman-teman UKM, kalau kita bergantung kepada satu platform itu bahaya.
Oh iya Pak, saya pernah dengar tuh Pak. Waktu itu ngobrol sama salah satu pengusaha, dia tuh pengen bikin rumahnya dia sendiri. Jadi websitenya dia sendiri. Jadi orang tuh kalau belanja di websitenya dia gitu. Yang paling bagus betulnya itu. Menurut saya, karena dia tidak bergantung ke siapa-siapa. Dia hanya bergantung ke dirinya sendiri. Kalau dia punya website atau landing page lah. Gitu ya. Kalau dia selama ini jualan di platform e-commerce, kalau e-commerce-nya collapse, bangkrut. Ya misalnya dia lupa bayar server terus mati gitu misalnya. Atau domainnya nggak diperpanjang juga. Ya kan kita nggak pernah tahu, lupa gitu misalnya kan, mati juga dia. Ya. Gitu. Makanya kita kemarin dibantu sama Google dan YouTube, mereka ngasih dana hibah 2 miliar waktu itu. Kita bantu UKM untuk mereka biar punya website atau landing page sendiri. Oke. Gitu. Ini menjadi penting karena ketika orang membeli lewat landing page-nya dia itu berarti nggak ada biaya administrasi 12%. Betul. Artinya profit UKM jauh lebih gede. Iya. Dari segi customer pun lebih senang Pak, karena kalau misalkan di e-commerce yang common di Indonesia itu kan ada pajaknya kan. Ada pajaknya, ada segala macamnya kan. Ya di situ juga ada pajaknya juga. Nanti kan mereka mesti ngitung sendiri. Tetapi intinya nggak ada biaya administrasi. Kan berarti profit untuk UKM ini lebih besar. Ya kan? Nah masalahnya adalah ketika sudah punya landing page, trafficnya dari mana? Itu nanti kita bantuin juga dengan paid traffic, bisa dari mana-mana lah paid trafficnya gitu. Dari ads gitu juga bisa? Dari ads salah satunya begitu. Jadi apa yang kita sasar dari situ tadi, teman-teman UKM yang sudah on board secara digital, sudah punya toko di marketplace, kita bantu mereka agar bisa mandiri. Oke. Bahkan mereka harus bisa beli domain dan hosting sendiri. Harus bisa beli domain dan hosting sendiri. Harus bisa beli domain dan hosting sendiri. Jadi sebelum pelatihan offline-nya, kita ada Zoom. 3 hari sebelumnya kita ada Zoom. Cara beli domain dan hosting. Nggak semua UKM bisa beli domain dan hosting. Lu tahu nggak? Lu bisa beli domain hosting nggak? Nggak tahu Pak, bisa apa nggak? Sih. Oh ternyata nggak semuanya bisa beli ya Pak? Bisa, semuanya bisa beli, tapi nggak tahu caranya. Oke. Untuk punya website kan mesti punya domain dan hosting. Kalau domain dan hostingnya dikasih nih kita feeding, tahun depan mesti diperpanjang, dia nggak tahu cara memperpanjang. Jadi kita kasih tahu bagaimana caranya beli domain hosting. Emang cuma 15.000, tapi ini big deal karena tahun depan dia harus perpanjang. Perpanjangnya mahal nggak Pak? Enggak, 15 ribuan juga. Oh, oke. Gitu. Jadi semua, kalau yang sekarang semua di cover sama dana hibah dari hibah 2 miliar itu tadi ya Pak. Betul. Ya? Nah sekarang kita udah beres tuh pelatihan di 18 titik yang mendaftar sekitar 4.500 UKM yang terintervensi UKM sama kita yang punya website sekarang ada sekitar 1.200 lah. Kita ke Jakarta, kita ke Padang, kita ke Semarang, kita Surabaya, terakhir kali ada di Bali dan Palembang. Gitu. UKM-nya mesti mandiri. Itu kata kuncinya sih sebetulnya. UKM-nya harus mandiri. Harus mandiri. Jangan karena dia kan selalu beralasan mungkin ya Pak ya, kayak nggak dibantu sama pemerintah. Nggak selamanya di situ ya Pak ya, karena UKM-nya sendiri harus mandiri juga ya Pak. UKM-nya harus mandiri. Menurut saya UKM-nya harus mandiri. Makanya Smesco kami tidak pernah menunjuk UKM untuk ikut program Smesco. Nggak pernah. Jadi misalnya kita punya, biar mereka yang daftar gitu. Mereka harus daftar. Let's say kita punya programnya tadi dengan Kimia Farma. Kan kita bisa nunjuk UKM yang ini. Tapi kita nggak pernah. Saya pikir prinsip transparansi dan fair kesempatan yang sama untuk semua UKM ini penting. Makanya ketika kita punya program kita selalu open call. Ya ini kita sibuk sendiri dengan kurasi dengan ini dan segala macam. Tapi prinsip fairness itu menurut saya penting. Dan UKM harus mendaftar ke program itu secara sadar. Beda loh. Bedanya apa Pak? Sadar sama UKM-nya ditunjuk sama dia mendaftar secara sadar program kita itu beda. Gitu. Kita sudah merasakan perbedaan itu ketika UKM betul-betul merasa, oh ya gue perlu ikut pelatihan ini. Bukan dia ikut pelatihan karena dapat uang transport. Jadi tanggung jawabnya lebih ada ya Pak, ketika dia menginginkan hal itu. Jadi kayak gue harus mati-matian nih di sini, harus semuanya gue kerahin nih di sini. Lebih giat gitu ya Pak ya. Kayak nah itu mandat yang pertama ya, Center of Excellence. Kemudian Trade Amp. Tadi saya bilang Siap Dagang itu berarti kami menjualkan produk UKM, ya kan? Online, offline. Offline, let's say Kimia Farma dan segala macam. Sekarang kita sedang kerjasama dengan Vilo, kita mau bikin convenience store namanya Vimo.
Sekarang kita ada merencanakan lagi di 3 tempat, tapi mudah-mudahan kita bisa 20 tempat di Jabodetabek terlebih dahulu. Isinya nanti semuanya produk UKM. Kami sedang kurasi sekarang. Vimo Pak, di 20 titik di 20 Jabodetabek. titik di Jabodetabek. Semuanya isi produk UKM. Ya kan? Kemudian kita kerjasama dengan aplikasi Super. Mereka menguasai toko kelontong di Jawa Timur. Ini kita juga sudah jalan. Karena teman-teman UKM ini produknya nggak pernah punya kesempatan masuk ke jalur distribusi FMCG. Oke. Gitu. Mimpi gue itu sebetulnya gimana caranya produk UKM masuk jalur FMCG, tapi nggak pernah bisa. Pengen masuk ke jalur FMCG. Kenapa Pak? Kok nggak bisa? Analisa saya. UKM itu kalau struktur harganya itu this is very simple. Artinya ya gue punya harga segini ya profitnya 20%, 30%. Sementara kalau FMCG layering-nya banyak. Ada distributor, ada retailer, kan banyak. Distributor 1, distributor 2. Iya, terlalu banyak rantainya. Jadi komisinya yang dibagi banyak. Akhirnya nggak bisa. Gitu. Nah, kita lagi edukasi banyak teman-teman UKM biar mereka bisa masuk jalur distribusi FMCG. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, tahun ini kami mendapatkan mandat yang belum pernah dilakukan oleh Smesco sebelumnya, yaitu kita akan membangun startup hub. Startup hub, ya. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bangun itu, dan ini menjadi sesuatu yang baru. Ini sebetulnya kepanjangan tangan dari teman-teman Kemenkop, karena di Deputi Kewirausahaan kan juga sudah ada banyak UMKM, banyak startup. Ada 2.562 startup yang ada di Indonesia, dan sekitar 500-nya sudah docking di Kemenkop, Deputi Kewirausahaan. Nah, pertanyaannya setelah mereka ikut kompetisi, setelah mereka ikut inkubasi, next-nya apa? Di Smesco, di startup hub ini, mereka akan dikasih kesempatan untuk ngantor. Oh, dari yang 500 ini bisa dilanjutin di Smesco gitu ya Pak ya? Networking di situ, dapat kesempatan untuk pitching. Mereka bisa bikin, ayo kita bikin conference startup sama-sama, bisa di Smesco. Oke. Gitu. Jadi 3 mandat besar itu yang sekarang menjadi tugas Smesco dan yang menjadi PR Smesco juga. PR Smesco, gitu. Untuk menjadi lebih keren lagi nanti ke depan. Oke. Pak Winter, tadi kan kita udah ngobrolin soal bahayanya platform global cross border itu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Winter sendiri nih, kalau dari Smesco sendiri nih, punya pesan nggak sih Pak buat teman-teman UMKM, buat pemerintah, buat masyarakat yang di sini tuh mereka menjadi konsumen gitu Pak, untuk mengantisipasi adanya bahaya-bahaya tersebut? Yang paling pertama tentu saja kita harus tahu bahaya itu apa, ya kan? Kalau kita sudah tahu bahaya itu mengancam kita, tentu saja kita akan berusaha menghindari. Nggak mungkin kita nyeruduk aja masuk ke bahaya, kan nggak mungkin. Sadar kalau itu adalah sebuah bahaya ya itu Pak. Bahaya. Makanya kita coba cegah ya temu sekarang ini untuk masuk ke Indonesia sebelum mereka masuk. Kita mesti tahu ini bahaya. Itu yang paling pertama menurut saya. Yang kedua, ya sebetulnya kalau kita menerapkan regulasi yang sudah ada, Permendag 31 itu kita terapkan saja, semuanya aman. Nggak mungkin temu bisa masuk, ya kan? Kemudian barang-barang cross border juga nggak akan bisa kecuali dia di atas 100 US dollar. Importasi barang masuk juga kita perbaiki, kan begitu. Kalau itu diterapkan dengan baik, itu semuanya aman sebetulnya. Berarti yang pertama sadar akan bahaya dan tahu regulasi itu tadi ya Pak ya, menerapkan regulasi Permendag 31 dengan sebaik mungkin ya Pak ya. Sesuai mungkin ya Pak ya. Itu akan bikin kita aman kok. UKM kita terlindungi. Jadi tugas pemerintah untuk melindungi UKM dari bahaya dari luar negeri ini sudah ke cover. Sementara kita masih punya waktu untuk menaikkan kualitas produk lokal ya Pak ya. Lokal. Oke. Thank you banget buat Pak Winter hari ini udah mau ngobrol sama kita bareng di sini. Terima kasih.
ngasih pesan-pesan inspiratif buat pelaku-pelaku UMKM supaya tetap semangat dan sadar akan bahaya ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Dan buat besti-besti semua, jangan lupa untuk terus tonton Insting, Inspirasi Penting, karena di sini gue bakal ngedatengin narasumber-narasumber yang keren dan inspiratif tentunya. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe Kemenkop UKM. Bye Besti. 3, 2, 1, cut.